bukan Wahabi, ya HTI. Kembali umat Islam Indonesia dibuat gaduh oleh serangkaian perbuatan para Wahabi Salafi ini. Setelah munculnya fatwa haram melakukan hormat kepada bendera dan lagu kebangsaan Republik Indonesia oleh para petinggi Wahabi Timur Tengah, kini muncul pernyataan yang tidak kalah udik bin nyeleneh dari salah satu petinggi HTI Indonesia. Dalam tayangan yang tengah beredar luas itu, salah satu mantan pengurus Hizbut Tahrir Indonesia menyebutkan bahwa hukum melakukan hormat bendera bagi umat Islam Indonesia sama halnya seperti melakukan zina. Astagfirullah. Tidak hanya itu, menurut pandangan pimpinan Hizbut Tahrir yang bermanhaj Wahabi Salafi ini, sangat jelas sekali bahwa perbuatan hormat kepada benda mati, bendera merah putih, termasuk kategori perbuatan yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga para pelakunya sangat layak diancam dengan ancaman neraka jahanam. Untuk diketahui bahwa gerakan Hizbut Tahrir Indonesia telah resmi dibubarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, namun bibit gerakan aliran ini masih menjamur dan berbaur luas dengan wajah yang baru di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Agar lebih jelas, berikut adalah rilis resminya. Sebagaimana dilansir dari media Ahlus Sunnah wal Jamaah muslimmoderat.com, Ustadz HTI sebut hukum hormat bendera adalah haram sebagaimana hukum zina. Muslim Moderat Muhammad Siddiq Al-Jawi atau Haji Insinyur Muhammad Siddiq Al-Jawi MSI, salah seorang Ustadz HTI sekaligus Ketua Dewan Pengurus Pusat DPP Hizbut Tahrir Indonesia, dalam sebuah fatwanya mengharamkan upacara bendera dan menjadi pembina upacara. Menurutnya, upacara bendera yang dilaksanakan saat ini dianggap sebagai sarana untuk menyeru dan menanamkan pada paham nasionalisme yang haram. Haram juga hukumnya segala macam jalan atau sarana yang mengantarkan pada perbuatan menyeru kepada asobiyah, seperti upacara bendera atau menjadi pembina upacara. Sebab upacara bendera yang dilaksanakan di dunia Islam saat ini tiada lain adalah sarana atau jalan untuk menyeru dan menanamkan paham nasionalisme. Ustadz Hizbut Tahrir ini mengharamkan nasionalisme yang diartikan sebagai fanatisme kebangsaan karena dianggap sebagai bagian dari bentuk asobiyah. Ia menyitir hadis riwayat Abu Daud untuk mendasari argumentasinya. Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyeru kepada asobiyah. Hadis riwayat Abu Daud, hadisnya hasan. Haramnya nasionalisme bagi Ustadz HTI tersebut sama seperti haramnya zina dan khamar, sehingga perantara yang mengantarkan pada perbuatan zina dan meminum khamar atau semisalnya juga dihukumi haram. Muhammad Siddiq Al-Jawi menggunakan kaidah umum al-wasilah ilal haram haram. Segala perantara yang membawa pada yang haram, hukumnya haram juga. Untuk menguatkan pendapatnya tersebut, dengan metode yang sama pula, Siddiq Al-Jawi mengharamkan upacara bendera dan menjadi pembina upacara. Dalam ulasannya, Siddiq Al-Jawi juga mengutip pendapat pendiri HT yang mengatakan bahwa nasionalisme berasal dari negara kafir, penjajah. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan dan membenarkan paham nasionalisme. Paham nasionalisme sebenarnya berasal dari negara-negara kafir, penjajah. Paham ini sengaja dihembuskan kepada dunia Islam untuk memecah belah kaum muslimin yang sebelumnya bersatu dalam satu kekhalifahan. Taqiyuddin An-Nabhani, Piagam Umat Islam, halaman 2022. Kutipnya dilansir dari situs Syabab,
HTI Detik Islam. Tetapi menurut Siddiq Aljawi, bila terdapat paksaan ikrah, maka tidak apa-apa melaksanakan upacara bendera selama hati tidak setuju. Menurutnya, hal itu bagian dari rukhsah keringanan, meskipun tidak dijelaskan lebih rinci mengenai rukhsah dan batasan yang kategori dengan paksaan ikrah tersebut. Lebih lanjut, asumsi Ustadz HTI Hizbut Tahrir Indonesia ini tentang nasionalisme sangat berbeda dengan para ulama di kalangan Nahdlatul Ulama. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah mengatakan bahwa agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Haji As'ad Said Ali membedakan antara nasionalisme yang bertumpu pada nilai-nilai Islam dan nasionalisme yang sekuler. Hal itu yang membedakan dengan Nahdlatul Ulama. Ia menegaskan bahwa rasa kebangsaan Nahdlatul Ulama tumbuh dan dilandasi dari nilai-nilai keagamaan pesantren. Hal inilah yang membedakan nasionalisme NU dengan nasionalisme sekuler. Dari penjelasan mantan pengurus pusat DPP Hizbut Tahrir Indonesia ini kita paham bahwa hormat kepada bendera Republik Indonesia serta menyanyikan lagu kebangsaan menurut aliran Hizbut Tahrir adalah bagian dari sesuatu yang diharamkan, bahkan sejajar dengan dosa-dosa mengerjakan zina. Sebuah fatwa yang sangat menyesatkan dan mengejutkan seluruh elemen umat Islam Indonesia. Semoga melalui adanya fatwa nyeleneh bin udik ini, umat Islam sadar akan bahaya gerakan dan paham menyimpang dari agama Islam seperti Hizbut Tahrir dan Wahabi Salafi. Semoga tayangan ini bermanfaat kepada seluruh umat Islam Indonesia.